Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, saya di antara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar di Madinah Munawwarah. Jadi habis dari Anida, dari habis Anida masuk ke UIN, Universitas Islam Negeri Ciputat, cuma 3 semester. Habis itu pindah ke Lipia. Lipia itu Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Jakarta. Lipia Salemba, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Nah, dari situ coba ikut daurah penerimaan mahasiswa baru di Jamiah Islamiyah bil Madinah Munawwarah di Universitas Islam Madinah. Dan alhamdulillah di antara 30 orang se-Indonesia itu alhamdulillah ana di antaranya. Qadarullah. Habis S1 lulus Madinah, lanjut S2. S2-nya di Bogor, Universitas Islam Ibnu Khaldun. Alhamdulillah. Jadi bisa nyaba kemari, bisa silaturahim kemari. Bapak saya emang orang sini, nyak saya orang sini. Jadi itulah Ustaz, Pak Haji, jamaah semuanya. Ada yang nanya nama tadi. Oh iya, nama ana lupa ya. Nama saya Muhammad Hidayatullah. Muhammad Hidayatullah. Untungnya di Madinah itu emang kita bisa haji tiap tahun. Jadi 4 tahun Madinah 4 kali haji. 8 tahun Madinah berarti 8 kali haji. Umumnya S1 4 tahun, berarti tiap tahun haji dia. S2 8 tahun, berarti 8 kali haji. S3 12 tahun, berarti 12 kali haji. Masya Allah. Orang-orang susah pergi haji, nungguinnya lama, nungguinnya. Tapi mahasiswa Madinah itu dia selain haji, dia juga diminta buat bimbing jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umroh. Itulah berkah doa orang tua buat anaknya atau doa guru buat muridnya. Karena di Anida itu yang ke Madinah itu cuma 2, saya sama senior Kiai Haji Ahmad Syarifuddin. Jadi di Anida itu cuma 2 yang ke Madinah. Kalau yang ke Mesir insya Allah banyak yang ke Mesir, tapi yang Madinah cuma 2. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kitab ini emang diajarin di Madinah, di Anida. Di Madinah nggak dipelajarin di kampusnya, tapi justru dipelajarinya di rumah-rumah syekh. Jadi rumah syekh itu syekh-syekh tertentu fikih. Nah, ini kita nih mahasiswa pinter-pinter nyari sanad dari masyayikh ini untuk ngaji kitab tertentu. Tapi kalau di kampus, di kelas ini, kitab Riyadhus Shalihin ini tidak dipelajari. Yang dipelajari di kampus itu kitab hadis Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi. Jadi Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi itu di antara kitab yang dipelajarin di kelas, di kampus. Riyadhus Shalihin enggak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ana cuma nemenin, bukan ngajarin, bukan, nemenin buat kita baca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh ulama besar Al-Imam An-Nawawi. Disebut Imam Nawawi. Nawawi ini nama tempat. Nawa, dari Nawa, di Suriah. Di Suriah, Damaskus.
Suriah itu ada tempat kampung yang namanya Nawa. Orang yang lahir di situ atau kelahiran situ itu disebut dengan Nawawi. Jadi orang Nawa. Kalau diterjemahkan Nawawi itu berarti orang Nawa. Kalau orang Jakarta berarti Betawi atau Jakartawi. Bekasi ya Bekasi. Terus kalau Jawa, orang Jawa Jawi, orang Palembang Palembani, dan seterusnya begitu. Jadi Nawawi ini nama tempat, bukan nama dia, bukan. Nama beliau ini Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, panjang namanya. Jadi nama sebenarnya Yahya bin Syaraf, bapaknya namanya Syaraf. Nah beliau ini umurnya masih muda meninggalnya, 43 tahun. Nah 40 tahunan, gak nyampe 50 umurnya. Cuma yang namanya Imam Nawawi, ini kalau kita sebut Imam Nawawi ini udah pasti semua orang Islam di dunia Islam ini udah sangat terkenal. Kitab-kitabnya juga banyak menyebar. Di antaranya kitab, selain Riyadhus Shalihin, kitab apa? Karangan Imam Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya. Kitab Arba'in itu karya Imam Nawawi. Kitab Syarah Sahih Muslim juga Imam Nawawi. Kitab Bulughul Maram, bukan. Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Raudhatul Talibin, kitab Syarah Muhadzab, banyaklah. Padahal umurnya 40 tahunan doang. Tapi kitabnya luar biasa. Bahkan seakan-akan karangannya itu, tulisannya itu mengalahkan umurnya. Jadi usia 40 tahun, karangannya lebih dari 40. Berarti itu tiap hari itu ngaji, nulis, tiap hari berarti. Makanya beliau nggak nikah, di antara ulama yang tidak menikah. Di antara ulama yang tidak menikah. Jadi jangan ditanya bininya siapa, anaknya siapa, jangan. Kagak punya bini, nggak punya anak. Emang kagak, jadi kagak nafsu nikah karena emang saking cintanya sama ilmu, umurnya dihabiskan buat ngajar. Makanya begitu meninggal, Masya Allah, itu Damaskus itu seakan kehilangan ulama yang luar biasa. Ibadahnya, zuhudnya, ilmunya, Masya Allah. Nah beliau ini ahlu sunnah wal jamaah tulen. Ahlu sunnah wal jamaah tulen, asli, nggak pakai kaleng-kaleng bahasa sekarang ya. Ahlu sunnah wal jamaah tulen, maksudnya apa? Itu akidah Asy'ariyah, itu emang akidah beliau. Sifat 20 wajib, sifat mustahil 20, itu emang akidahnya tuh Imam Nawawi itu. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20. Nah itu akidah yang dianut oleh Imam Nawawi. Ahlu sunnah wal jamaah tulen. Bahkan di sini juga ada, ya, belajar tauhid. Yang belajar fikih di sini ada kitab fikih atau kitab hadis yang ke fikih. Nah Riyadhus Shalihin ini kemana nih masuknya? Ke akhlakul karimah. Makanya tujuan Imam Nawawi ngarang kitab ini adalah namanya Riyadhus Shalihin. Riyadh itu artinya taman, Riyadh itu artinya taman, atau Riyadh itu artinya latihan. Riyadhah latihan. Melatih apa? Melatih jiwa, diri supaya dia berakhlak mulia.
zuhudnya, sabarnya, tawakalnya, taubatnya. Itu kan bab-bab Riyadhus Shalihin kan? Ini bab-bab di akhlak. Makanya Riyadh bisa taman, bisa latihan, riyadhah. Melatih diri supaya seseorang itu berakhlak mulia. Nah, bab kita ini sekarang atau ngelanjutin babus sidq. Babus sidq. Bab jujur. Sidqa, sodaqah, bisa benar, bisa jujur. Kalau didefinisikan oleh sebagian ulama, sidq ini anna sidqa ar-rajihu 'inda al-ulama anna sidqa mutabaqatul khabari lil waqi' wal kadhibu 'aksuhu. Yang rajih, yang kuat menurut para ulama, anna sidqa, bahwasanya jujur itu mutabaqatul khabari lil waqi', informasi yang disampaikan itu sama sesuai dengan faktanya. Berita yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu sama seperti fakta kejadiannya. Benar, berarti jujur. Atau waqala ba'dul ulama, sebagian ulama bilang as-sidqu istiwa'ul zahir wal batin was sirri wal alaniyah. Sebagian ulama mendefinisikan sidq atau jujur istiwa'ul zahir wal batin, sama zahir lahiriah, batiniyah, wasirri wal alaniyah, baik yang disembunyikan maupun yang ditampilkan, ditampakkan, itu sama. Sama antara lahir, batin, apa yang disembunyikan, apa yang diperlihatkan, itu sama. Atau ada yang mengatakan sidq atau jujur itu mutabaqatul amal li muqtada awamir syara', amalannya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat. Amalannya itu sama sesuai apa yang di dalam Islam diajarkan. Kayak kita sholat nih maghrib, ini kan diajarin dalam syariat. Berarti ini amalan jujur. Berarti yang nggak sholat itu sama dengan bohong. Karena Islam itu kan begitu. Yang namanya Islam, seorang muslim berarti dia sudah masuk dalam aturan, tuntunan, undang-undang, peraturan yang dia ada dalam Islam. Berarti kalau dia sholat sesuai dengan amalan yang dituntun dalam syariat, berarti itu dia benar, jujur. Ya bahasa kitanya jujur, tapi sidq itu benar. Iya benar, jujur. Tuh sidq. Nah, Islam ini sangat mengajarkan umatnya, pemeluknya untuk jujur semua-mua. Memang ada hal-hal yang boleh seseorang itu menyembunyikan kejujuran. Ada hal-hal yang orang itu boleh untuk nggak jujur. Di antaranya adalah orang yang mendamaikan antara dua orang. Si A sama si B ribut. Nih kita nih yang pengen mendamaikan, ngomong ke si A begini, ngomong ke si B begini. Padahal itu kita bohong tuh, nggak benar, nggak jujur. Kita nemuin si A, oh si B pengen banget minta maaf sama ente. Dia merasa bersalah, marah, nyesel banget itu dia. Padahal si B kagak ngomong apa-apa. Mendamaikan dua orang
dengan ngomong begini ke A, ngomong begini ke B, itu boleh. Nggak jujur tuh dia. Atau nggak jujur, tidak menampakkan kejujuran dalam perang. Justru ini penting. Perang, dalam kondisi peperangan itu nggak boleh jujur. Kagak boleh jujur. Pasukan saya sekian, peralatan perang saya. Kata Rasulullah, ini hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haditsul rajuli ma'amra'atihi wa haditsul mar'ati ma'ar rajuli. Jadi omongan laki ke bininya termasuk omongan bini ke lakinya. Kata laki apa ke bininya? Lo emang paling cakep sedunia. Jujur itu. Lo paling cakep dah. Udah kagak ada yang paling cakep, lu doang. Kata lakinya ke bininya. Kan bohong itu. Kalau jujur banget, lu kayak buntelan. Termasuk bini ke laki. Wa haditsul rajuli ma'amra'atihi wa haditsul mar'ati ma'arrajul. Jadi pembicaraan rayuan lah bahasanya kali ya, rayuan seorang suami ke laki, suami ke bininya, bini ke lakinya. Boleh itu. Jadi hal-hal ada dibolehkan untuk tidak menunjukkan, menampilkan kejujuran. Tapi secara umum Islam itu agama yang mengajarkan, memerintahkan kejujuran. Bahkan sifat jujur ini sifat wajib. Siapa? Para nabi dan rasul. Siddiq itu nomor 1 tuh. Nomor 1 nabi dan rasul, siapapun nabinya, siapapun rasulnya, udah pasti Siddiq itu udah sangat jujur. Mustahil nabi itu kadzib, bohong, mustahil dah. Jadi semua nabi dan rasul itu punya wajib, sifat wajib siddiq. Pasti jujur. Pasti benar omongannya. Sekali lagi, siapapun nabinya pasti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, ini pengelompokan nih. Pengelompokan. Karena wasifal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Nanti orang-orang bertakwa, beriman akan dikumpulin di hari kiamat, digiring, dikumpulin bareng-bareng, berbondong-bondong ke surga, zumaro, berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Jadi kelompok orang-orang yang jujur, kelompok para syuhada, kelompok-kelompokin. Tapi wa kunu ma'as shadiqin, jadilah bersama orang-orang yang jujur. Kita berusaha untuk jujur, nanti di hari kiamat kita dikumpulin bareng sama orang-orang yang jujur. Tadi siapa tuh orang-orang yang jujur? Para nabi dan rasul. Dikumpulin ke sana. Jangan dikumpulnya sama tukang bohong. Siapa tukang bohong? Orang munafik. Yang pertama kali bohong itu iblis. Iblis pertama kali bohong. Bohongnya apa? Buah terlarang, pohon terlarang dibilang apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Mau enggak ditunjukin pohon yang bikin kekal dan kerajaan yang gak pernah binasa? Bohong berarti dia. Padahal itu pohon atau buah yang dilarang oleh Allah, dibilang apa? Pohon atau buah yang bikin kekal. Jadi orang bohong, makhluk bohong pertama itu iblis itu.
Jadi kalau kita mau jujur, kalau kita mau dikelompokin sama yang mana, dikumpulin sama siapa, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah, jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur baik laki-laki maupun perempuan. Wa qala ta'ala falau shadaqullaha lakana khairan lahum, kalau mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum, itu akan lebih baik buat mereka. Jadi ayat Al-Qur'an tentang kejujuran ini banyak banget. Cuma yang disebut oleh Imam Nawawi cuma 3 ayat. Banyak. Wa ammal ahadits fal awwalu 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna 'indallahi siddiqan hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam, minas sabiqinal awwalin, di antara yang awal-awal masuk Islam. Beda hadirin, sahabat atau kaum muslimin di zaman Nabi yang pertama-tama masuk Islam sama yang belakangan beda. Yang ikut hijrah ke Habasyah, ke Madinah beda. Yang masuk Islamnya udah habis Fathu Makkah beda. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud ini di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ini di antara sahabat juga yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Jadi bahkan sahabat-sahabat Nabi suruh ngajinya ke siapa? Sahabat Nabi aja suruh ngaji. Jadi sahabat Nabi yang mereka mendengar langsung dari Rasulullah bagaimana bacaan Al-Qurannya, yang mereka menyaksikan turunnya Al-Quran, tapi tetap disuruh ngaji. Ngaji ke siapa? Talaki, belajar langsung ke guru Quran. Ini Ibnu Mas'ud di antara sahabat yang Rasulullah bilang ngaji ke Ibnu Mas'ud. Baca Al-Quran di hadapan Ibnu Mas'ud biar dilihat bagaimana hurufnya, makharijul hurufnya, tajwid panjang pendeknya, itu biar diajarin sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia punya catatan Al-Quran tersendiri, tulisan Al-Quran tersendiri. Berarti selain beliau hafal Al-Quran, beliau juga pinter nulis. Kan susah, jarang dulu ya, zaman Nabi, sahabat-sahabat yang pinter nulis itu jarang. Nah, Ibnu Mas'ud ini di antara sahabat hafal Quran juga dan nulis Al-Quran juga. Dari Nabi SAW beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan. Sesungguhnya kejujuran itu akan memasukkan kebaikan. Orang lu jujur itu insya Allah akan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Kebaikan, bir, bahasa Arabnya bir, itu albir, jamaknya abror. Kalla inna kitabal abror, catatan orang-orang baik. Bir, apa saja amalan baik itu bir. Jadi kejujuran ini akan membawa seseorang kepada albir, kepada kebaikan. Dan kebaikan ini
ini akan menuntun orangnya, memasukkan orangnya ilal jannah, ke surga. Jadi orang yang jujur itu bakalan masuk surga, atau mudahnya atau gampang dia, mudah dia masuk surga. Kalau bahasa gampang, emang ada yang susah masuk surga? Hah? Ada yang susah masuk surga? Lah ada, banyak, jangan-jangan. Tukang orang Islam itu, Pak, orang Islam itu pasti masuk surga, pasti. Orang Islam itu yang namanya orang jujur, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu menuntun kepada neraka. Berarti orang yang bohong bisa jadi masuk neraka gara-gara bohongnya. Makanya tadi dibilang orang Islam pasti masuk surga, meskipun mungkin masuk neraka. Yang pasti mana? Yang pasti yang pastinya surga. Mungkin, meskipun mungkin dia bakalan masuk neraka. Kita nih Pak, nih orang Islam nih pasti Pak, pasti masuk surga, meskipun mungkin masuk neraka, mampir. Lah ini aja bohong aja bisa nuntun ke dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan seseorang saking dia sering bohongnya, itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala kadzaban, tukang bohong. Sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala tukang bohong. Ternyata tukang itu banyak ya, ada tukang tukang beras, tukang pisang, tukang ayam, ada tukang bohong. Ini bisa siapa aja berarti ini. Masya Allah, na'udzubillah. Bukan berarti enggak ada jujurnya. Ada jujurnya, cuma kebangetan sering bohong. Yang tadi yang jujur banget juga bukan berarti enggak pernah bohong. Tapi kebangetan banyak jujurnya, sering jujurnya sampai ditulis siddiqon di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ats-tsani an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Siapa nih bapaknya Muhammad? Al-Hasan bin Ali. Hasan putra Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib namain anaknya Hasan. Hasan bin Ali, Ali dengan Fatimah. Siapa yang kita kenal? Hasan, Husain, itu kan kita kenal tuh ya. Hasan, Husain emang cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan, Husain ini cucu Rasulullah dari Fatimah radhiyallahu anha bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib anaknya bukan Hasan Husain doang. Anaknya Bang Pak 40 anaknya. Yang kita kenal kan Hasan Husain doang ya. Itu anak Ali bin Abi Thalib 40. 21 laki, 19 perempuan. Dari biang berapa biangnya? 8. Istri Ali bin Abi Thalib yang kita kenal kan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sepeninggal Fatimah, Ali ini masih muda. Duda keren. Keren, ganteng. Duda. Sepeninggal Fatimah radhiyallahu anha, dia menikah lagi. Sampai istrinya itu terhitung 9. Jadi punya istri selain Fatimah radhiyallahu anha, itu punya istri 8. 9 nama Fatimah. Namain anaknya, tadi anaknya 40, 21 laki-laki, namanya Muhammad. Muhammad banyak, ada Muhammad Al-Akbar, ada Muhammad Al-Asghar,
Ada namanya Abu Bakar, ada namanya Umar, ada namanya Utsman, ada namanya juga Ali juga. Ya, Ali Zainal Abidin. Nah itu jadi anak-anak Ali bin Abi Thalib itu kalau bukan dari Ama Fatimah, itu bukan berarti bukan cucu Rasulullah. Yang perlu kita tahu nih, umpama orang silsilahnya ke Ali bin Abi Thalib, tapi bukan Ama Fatimah, cucu Nabi bukan. Silsilahnya nyampe ke Ali bin Abi Thalib, tapi bukan Ama Fatimah bininya, cucu Nabi bukan. Nah Hasan bin Ali juga menarik ini sejarahnya nih. Hasan bin Ali ini jadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal, yang gantiin siapa? Khalifah. Yang meninggal yang gantiin Ali bin Abi Thalib itu Hasan. Cuma bentaran jadi khalifahnya, jadi pemimpin sebentar. Ini beliau aja ini menikah sampai 90 kali. Masya Allah, kaget gitu ya. Mana tahu ya, 90 kali nikah. 90 kali, kalau umur 60 tahun itu setahun sekali berarti kawin. Bisa 2 kali itu. Ngapa sampai begitu banyaknya bininya? Atau kenapa sampai beliau menikah terus nggak lama cerai menikah sampai 90 bininya? Itu karena saking cintanya orang sama Hasan, cucu Rasulullah SAW, saking cintanya. Jadi kalau ada orang punya anak perempuan, ya udah nikahin, kawinin. Biar abis itu dicerain juga nggak apa-apa. Saking cintanya sama cucu Rasulullah SAW. Tuh, Pak. Saking cintanya sama cucu Rasulullah SAW. Makanya dari dulu mencintai keluarga Rasulullah emang udah khasnya di situ ya. Iya. Wah, 90. Cuma tragis meninggalnya. Tragisnya apa? Karbala mah Husain. Yang dipotong di penggal itu cucu Nabi juga begitu juga tuh. Di Husain itu Husain cucu Nabi. Kalau Hasan ini khalifah kelima ya. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal, Hasan meninggalnya diracunin sama bininya. Diracunin sama bininya. Astagfirullah, tahu. Ya wallahu alam dah itu ya. Tapi jelas Hasan Husain ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang dijamin masuk surga, udah nggak pakai mampir-mampiran lagi. Yang dijamin masuk surga kan banyak tuh, ada 10. Di antaranya adalah Hasan Husain, Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Ini dua-duanya Hasan Husain ini adalah pemimpin dari pemuda-pemuda di surga. Pemimpin dari pemuda-pemuda di surga. Luar biasa. Nah ini hadis dari dia nih sekarang nih. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dari bapaknya Muhammad. Berarti namain cucu juga namain engkong nggak apa-apa. Ya. Namain cucu nama engkong lah nggak apa-apa. Umpama nama engkongnya Utsman. La yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan dan ambil yang meyakinkan. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Makanya di pasar kita kalau jualan itu kan, kalau dagang meyakinkan itu kalau timbangan kita lebihin. Kalau sampai pas banget biasanya ngelebihin sih kalau tukang-tukang dagang biar yakin, lebih dari yakin itu.
Ambil yang meyakinkan, lepas tinggalin yang meragukan. Sama kayak kita sholat, ragu udah 3 rakaat apa 4 rakaat, mana yang diambil? Ragu, lupa kita, ini udah 3 rakaat apa 4 rakaat ya? Apa yang kita ambil? Yang 4 yang banyak. Yang 3 mah yakin. Kalau yang 4 ragu. Karena kemungkinan besar kondisi begitu yang 3 mah udah. Yang 3 mah udah, yang 4 belum tentu. Makanya ragu tuh. Ambil yang yakin, sama 2 apa 3, ambilnya 2. Kalau rakaat sholat paling sering dah begitu. Sama kayak kita tawaf juga. Ini putaran kedua apa ketiga ya? Ambilnya 2. Itu yang yakin. Ya banyak gitu. Habis, udah ya. Udah ini saja. Nanti insya Allah kita lanjut pada pertemuan bulan depan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.